Oke, Marwisa masih bersama servis ramah teknik. Di kesempatan hari ini saya akan share lagi, akan berbagi buat teman-teman semuanya cara ngatasi motor yang oversesnya habis ya. Jadi di sini sudah 75. Bagaimana kita menolkan lagi? Dan di sini sudah alatnya sudah saya kirim di bengkel Coulter ya, di bengkel Coulter untuk di sok ulang. Di sok ulang itu diganti soknya, lalu dinormalkan lagi seperti motor baru lagi. Dan tadi sudah kita ambil alatnya, dan alatnya ini ya, baru kita ambil dari bengkel. Tapi buat pemirsa semuanya sudah mampir di servis ramah teknik, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like apabila video ini sangat membantu, dan share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Alangkah baiknya tonton hingga selesai video ini supaya tahu seperti apa prosesnya perbaikan saat ini. Oke, di sini saya sudah baru saja pulang dari bengkel Coulter ya, atau bengkel bubut, dan di sini sudah saya bawa pulang alatnya. Apanya yang diganti? Jadi yang digantinya apa ini namanya Pak D? Bearing apa? Boring ya. Jadi mohon maaf ya, saya itu bukan bengkel, tapi saat saya itu tahu untuk memperbaiki motor, mobil dan lain sebagainya, itu tahu cara memperbaikinya. Cuman saya nama-namanya kurang tahu ya. Jadi namanya boring ini yang di tengah ini. Jadi yang diganti yang di tengah ini ya. Ini dijabut lalu dimasukin dengan sok yang baru lagi. Jadi ini baru yang di tengah ini. Setelah dimasukkan, lalu dia di coulter lagi ya, disamakan dengan ininya. Setelah disetel sama pistonnya. Nah, ini pistonnya. Ini pistonnya ini masih standar. Motornya motor lama tapi pistonnya standar ya. Ini kalau di bengkel kan pasti bengkelnya kaget, loh ini motor ini berapa tahun kok masih oversize-nya masih 0 seperti itu ya, atau masih standar seperti itu ya. Oke, karena ini sudah kita ambil dari bengkel atau sudah kita gantikan boringnya, jadi sekarang proses pemasangan di bodinya atau di boxnya ya. Dan sekarang yang kita lakukan yaitu melepas pennya. Di sini kita lepas dulu. Oke, sekarang kita lepas dulu pennya. Di sini ada pen kawat, kita jepit menggunakan tang. Tangnya harus lancip seperti ini ya, yang kita pakai ini. Kalau enggak tang seperti ini tidak bisa. Obeng juga bisa sih. Ini juga tangnya juga sudah tumpul, ini juga tidak bisa, ini tang saya nih. Jadi untuk melepas ini juga tidak mudah juga, karena ini tangnya juga tumpul. Oke, sudah kita lepas yang lama. Sekarang kita ganti bearing, bearing ya, piston yang baru atau seker ya, seker yang baru. Ini untuk pemasangannya seperti ini ya. Innya di bawah. Jadi ada tulisan STD. STD artinya standar ya. Ada tulisannya STD. Jadi ini motornya sudah tua tapi pistonnya masih standar ya. Ini masih ada setnya di kanan kiri, artinya masih baru. Jadi ini innya saya inputnya kasih di bawah seperti ini ya. Setelah
Setelah ini kita pasang pennya, mungkin di dalam sini pennya ini ya, kita pasang dulu pennya. Yuk, ada bungkusnya lagi ya pennya di dalamnya. Ini sepinya atau kancingnya, susah banget ini. Plastiknya susah dirobek. Untuk memasukkan ini terserah ya, mau ke sini atau ke sini, dibolak-balik tidak apa-apa. Jadi ini masih fresh, masalahnya masih baru. Sama dibolak-balik pun fresh ya. Kita akan masukkan dulu seperti ini. Setelah masuk baru kita pasang di stangnya di sini. Ini masih fresh bagian dalamnya. Coba kita pukul-pukul terus. Oh, belum masuk ternyata ya. Sambil kita intip terusan lubangnya. Selanjutnya kita pasang kancingnya ini. Kancingnya semuanya baru ya, jadi asli bawaannya piston, kita pasang saja. Jadi untuk pemasangan ini juga tidak mudah, ini bisa hilang apabila kita nggak hati-hati. Kita masukkan dengan hati-hati ya. Cara masukkan seperti ini, kita jepit menggunakan tang seperti ini, lalu kita putar seperti ini. Seperti ini. Tapi mohon maaf ini karena tangnya sudah nggak begitu normal. Oke, selanjutnya setelah kita pasang pen, selanjutnya kita pasang ringnya ya. Ringnya juga bawaan piston di sini. Mudah-mudahan bawaan piston ini bagus ya. Misalnya nggak bagus, saya juga masih ada stok yang ori, nanti kita pasang yang ori. Dan ini bawaan pistonnya, biasanya bawaan piston ini bagus. Jadi untuk pemasangan ringnya di sini yang kita pasang ini, yang ini dulu ya, yang kuning dulu kita pasang. Pasangnya paling lubang paling belakang di sini. Selanjutnya kita pasang lagi yang tipis di sini. Di sini ada dua yang tipis, itu untuk melindungi yang kuning tadi ya. Ada dua, masih ada satu lagi dipasang di bagian sisi belakang dan sisi depan yang kuning tadi, seperti ini. Di depannya dulu juga bisa, belakangnya dulu juga bisa. Dan untuk pemasangan kita sangat hati-hati, jangan sampai miring, harus pas di lubangnya. Dan ini masih ada yang kecil lagi satu, kita pasang paling belakang ya, tadi di depannya yang kuning tadi, kita pasang di belakangnya di sini.
Dan masangnya juga sangat hati-hati ya. Coba kita putar-putar dulu setelah kita pasang. Masalahnya ini masangnya harus benar-benar rata, tidak boleh asal-asalan masang. Ternyata yang sebelahnya kurang pas atau keliwat lubangnya. Coba saya dari samping sana. Jadi untuk pemasangan yang paling belakang ini jangan sampai ada pasir yang masuk ya. Mungkin ini tidak bisa masuk karena mungkin kemasukan pasir. Kita bongkar lagi. Selanjutnya kita pasang lagi yang hitam ya, warna hitam di sini. Jadi di tengah-tengah yang hitam di sini. Kita taruh di sini. Nanti yang putih di depan. Oke, yang hitam sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang yang putih. Yang putih ini posisinya paling depan di sini. Jadi untuk lubangnya, misalnya diluruskan nggak apa-apa. Misalnya, kalau saya sukanya, misalnya lubangnya di sini, sebelahnya di sana, seperti itu. Kalau pemasangannya, jadi nggak saya jadikan satu lubangnya supaya rapat. Oke. Ringnya sudah kita pasang semuanya. Sekarang kita masukkan pistonnya. Ini kok pistonnya ya? Boringnya ya kita masukkan. Boring atau boring ya. Ini boringnya kita masukkan dan di sini ada pennya. Kita pasang dulu pennya. Kita putus dulu. Kita pasang pennya ini posisinya mungkin di sini ya. Di sini mungkin. Kita akan pukul sedikit pennya. Sekarang kita pasang pelan-pelan. Oke pemirsa, selanjutnya setelah kita masukkan pistonnya sudah masuk separuh ya. Sekarang persiapan untuk memasukkan rantainya. Rantai kampratnya kita masukkan dan ganjelnya ini ya. Untuk masang ganjelnya ini tidak boleh kebalik juga.
masukkan semuanya. Ini tadi saya juga agak-agak sedikit lupa ini memasukkan ini. Ini salah ya. Oh salah memasukkannya. Jadi dari depan di sini masuknya dari sini. Mohon maaf, memang saya itu bukan bengkel. Di bengkel amburadul ini ya. Hanya cuman bisa memperbaiki, tapi nggak tahu nama-namanya ini, nama-namanya spare partnya ini namanya apa saja saya nggak tahu. Oke, setelah kita pasang kampratnya, sudah kita tarik seperti ini, lalu kita dorong ke belakang seperti ini. Langsung dorong aja, karena di sana pistonnya sudah masuk. Misalnya mau kita paksa, kita dorong nggak apa-apa, maksudnya ringnya sudah masuk, sambil kita ingkol supaya dia masuk. Oke, sudah masuk. Dan setelah masuk, berikutnya kita pasang klepnya. Dan kita tarik ya rantainya biar enggak cepet. Sudah terpasang klepnya, selanjutnya kita pasang kampratnya ya. Untuk pemasangan kamprat di sini ada setelan. Di sini kita buka dulu di sini. Cuman enggak bawa ban tadi. Kita coba buka pakai ini dulu. Aduh. Jadi setelannya ada di sini. Untuk setelan kamprat. Jadi untuk pemasangan kamprat di sini juga tidak asal-asalan ya. Ini untuk yang masih pemula. Harus ada tandanya di sini, kita titiknya kita perhatikan. Nanti saya akan taruh titiknya ada di mana. Lalu kita siapkan kunci 16 untuk memutarnya. Dan kita untuk memperhatikan di lubangnya di situ. Nanti di situ ada tandanya F dan T ya. Biasanya saya taruhnya di apa ya? Saya lupa, di F mungkin ya, kalau nggak T ya. Kalau nggak ada pilihannya ya di F, kalau nggak di T. Pokoknya perhatikan saja, nanti saya taruhnya di mana. Kita akan. Ternyata ini 16 tidak cocok ya. Kurang gede. 19 mungkin. Dan perhatikan sambil memutar, sambil kita pegang kampratnya di depannya, sambil kita putar untuk mencari noknya ada di mana ya. Kita putar sambil perhatikan tulisan yang ada di dalam. Oke, saya sudah menemukan titiknya. Nah di sini ya, ada tulisan T di sini yang kita. Setelah itu, sekarang kita pasang bagian kampratnya di sini, gear kampratnya kita pasang. Dan kampratnya di sini juga sudah ada tandanya lagi di sini, ada titiknya di sini. Ini mau misalnya mau di sini yang di depan boleh, di sini juga boleh ya. Maksudnya di sini bagian gearnya di sini memutar 2 kali. Satu putaran. Oke pemirsa, sudah selesai untuk pemasangannya. Belum cuci ini tangan, masih kotor. Dan sekarang saya akan coba bunyi atau tidak. Oh belum dikontak. Oke pemirsa, suaranya sudah halus ya. Suaranya sangat-sangat lembut. Kita perhatikan bagian knalpotnya.
mati motornya. Mati. Ini pertama kali teman-teman, businya tadi tidak saya bersihkan, jadi dia agak susah di starter. Tadi belum kita bersihkan businya. Yap. Gasnya kurang gede. Kita ambil setelan dulu untuk setel gas. Gasnya kurang gede sedikit. Gak ada obeng men ya. Gak ada obeng men, kita menggunakan obeng seadanya. Aduh. Yap. Ya, sudah kita putar gasnya, sekarang kita starter lagi. Susah. Pengen jalan lagi. Oke, jadi untuk knalpotnya sudah tidak ngebul lagi. Jadi awalnya belum kita bongkar ini ngebul. Mesinnya juga cukup lumayan teman-teman ya. Bagus. Ini suara kasarnya hanya ini ya, tempatnya ini. Kalau mesinnya bagus betul. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seperti itu tadi cara mengatasi motor yang oversize-nya sudah habis ya. Jadi oversize 70 sudah kita sokkan ulang. Jadi ini sudah normal lagi seperti motor baru lagi. Jadi ini baru teman-teman ya. Jadi bensinnya juga lebih irit lagi ya, karena ini pistonnya dijadikan kecil lagi, jadi jadikan normal seperti pabrik ya, bawaan pabrik. Jadi mudah-mudahan setelah kita baiki ini sudah tidak macet-macet lagi. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih sudah menyaksikan di channel Servis Ramah Teknik. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa membantu buat teman-teman semuanya dan bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.